Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggi Widodo dari Prodi BK semester 4 kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi peran guru bimbingan konseling dalam memotivasi peserta didik. Yang pertama, pengertian motivasi dalam belajar. Yang kedua, jenis-jenis motivasi. Dan yang ketiga, indikator motivasi belajar. Pengertian motivasi dalam belajar. Motivasi sangat penting artinya dalam kegiatan belajar. Sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar dan sebaliknya kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Motivasi merupakan syarat mutlak dalam belajar. Seorang siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Motivasi memegang peranan yang amat penting dalam belajar. Maslow 1945 dengan teori kebutuhannya menggambarkan hubungan hierarkis dan berbagai kebutuhan di ranah kebutuhan pertama merupakan dasar untuk timbul kebutuhan berikutnya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri individu, misalnya keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenangi kehidupan, keinginan diterima oleh orang lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik yang timbul akibat adanya pengaruh dari luar individu seperti hadiah, pujian, ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian orang mau melakukan sesuatu. Tabrani 1992 nomor 120. Yang selanjutnya, lalu bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi siswa agar mereka memiliki motivasi berprestasi yang tinggi? Khususnya bagi mereka yang memiliki motivasi rendah dalam berprestasi. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar peserta didik. Pada permulaan belajar mengajar, hendaknya seorang guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus atau TIK yang akan dicapai siswa. Tidak cukup sampai di situ saja, tapi guru juga bisa memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu yang akan sangat berguna bagi masa depan seseorang, baik dengan norma agama maupun sosial. Makin jelas tujuan, maka makin besar pula motivasi dalam belajar. Yang nomor 2, hadiah. Berikan hadiah untuk siswa-siswa yang berprestasi. Hal ini akan sangat memacu siswa untuk lebih giat dalam berprestasi. Dan bagi siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk mengejar atau bahkan mengungguli siswa yang telah berprestasi. Hadiah di sini tidak perlu harus yang besar dan mahal, tapi bisa menimbulkan rasa senang pada murid, sebab merasa dihargai karena prestasinya. Kecuali pada setiap akhir semester, guru bisa memberikan hadiah yang lebih istimewa seperti buku bacaan bagi siswa yang ranking 1-3. Yang nomor 3, saingan atau kompetisi. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Yang keempat, pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau pujian. Tentunya pujian yang bersifat membangun bisa dimulai dari hal yang paling kecil seperti beri tepuk tangan bagi si Budi. Kerjanya yang bagus, wah itu kamu bisa. Yang kelima, hukuman.
Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Hukuman di sini hendaknya mendidik seperti menghafal, mengerjakan soal, ataupun membuat rangkuman. Hendaknya jangan yang bersifat fisik seperti menyapu kelas, berdiri di depan kelas, atau lari memutari halaman sekolah. Karena ini jelas akan mengganggu psikis siswa. Yang selanjutnya nomor 6, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal ke peserta didik, khususnya bagi mereka yang secara prestasi tertinggal oleh siswa lain. Di sini guru dituntut untuk bisa lebih jeli terhadap kondisi anak didiknya. Ingat, ini bukan hanya tugas guru bimbingan konseling saja, tapi merupakan kewajiban setiap guru sebagai orang yang telah dipercaya orang tua siswa untuk mendidik anak mereka. Yang nomor 7, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Ajarkan kepada siswa cara belajar yang baik. Entah itu ketika siswa belajar sendiri maupun secara kelompok. Dengan cara ini siswa diharapkan untuk lebih termotivasi dalam mengulang-ulang pelajaran ataupun menambah pemahaman dengan buku-buku yang mendukung. Yang kedelapan, membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok. Ini bisa dilakukan seperti pada nomor 6. Yang selanjutnya nomor 9, menggunakan metode bervariasi. Guru hendaknya memilih metode yang belajar yang tepat dan bervariasi, yang bisa membangkitkan semangat siswa, yang tidak membuat siswa merasa jenuh, dan yang tak kalah penting adalah bisa menampung semua kepentingan siswa seperti comparative learning, contextual teaching dan learning, quantum teaching, pakem maupun yang lainnya. Karena siswa memiliki tingkat intelijensi yang berbeda satu sama lain. Ada siswa yang hanya butuh 5 menit untuk memahami satu materi, tapi ada siswa yang membutuhkan 25 menit baru bisa mencerna materi. Itu contoh mudahnya. Semakin banyak metode mengajarkan dikuasai oleh seorang guru, maka ia akan semakin berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang nomor 10, yang terakhir, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik itu media visual maupun audiovisual. Yang selanjutnya, indikator motivasi belajar. Motivasi belajar dalam diri individu mempunyai kekuatan berbeda-beda. Ada motivasi yang begitu kuat sehingga menguasai motif-motifnya lain. Motif yang paling kuat adalah motif yang menjadi sebab utama tingkah laku individu pada saat tertentu. Motif yang lemah hampir tidak mempunyai pengaruh pada tingkah laku individu. Motif yang kuat pada suatu saat akan menjadi sangat lemah karena ada motif yang lebih kuat pada saat itu. Untuk mengetahui kekuatan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, kuatnya kemauan untuk berbuat. Yang kedua, jumlah waktu yang disediakan untuk belajar. Yang ketiga, kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain. Yang keempat, ketekunan dalam mengerjakan tugas. Demikian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.